Shalom, selamat pagi semuanya. Semoga dengan keadaan sehat ya, dan dengan keadaan tetap semangat semuanya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat karunia limpahnya kita bisa dengan keadaan sehat dan bisa melanjutkan materi pada minggu lalu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik, minggu ini kita melanjutkan materi kita ya. Nah, semoga kalian hari ini tetap semangat juga ya pembelajarannya. Jadi kita lanjut pada teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, walaupun pada bab ini atau pembelajaran ini kita sudah praktek, alangkah lebih baiknya kita mengetahui macam-macam dari teknik pengolahannya ya. Ini juga nanti akan bersifat positif untuk pembelajaran kita berikutnya ya. Pada bab berikutnya setidaknya kalian mengerti apa saja teknik pengolahan pada bahan pangan ya. Teknik pengolahan di sini ada dua macam ya. Teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Nah, di sini teknik pengolahan panas basah yaitu moist heat ya. Yaitu teknik merebus atau boiling, merupakan teknik memasak menggunakan bahan dasar makanan dalam cairan panas yang sudah mendidih. Nah, di sini seperti air, kaldu, dan susu. Nah, di sini teknik poaching, bahan makanan lunak dan mudah masak seperti telur, ikan, dan buah-buahan. Di sini cairan berupa kaldu, air asam, cuka, dan susu. Ini teknik poaching ya. Teknik braising. Ya, di sini teknik braising yaitu teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan ya, atau setengah dari bahan yang akan direbus. Dalam panci itu tertutup dengan api dikecilkan perlahan. Ini teknik braising. Nah, sekarang kita lanjut yaitu teknik stewing, yaitu mengolah bahan makanan terlebih dahulu, ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan tidak terlalu banyak, tetapi dengan api yang sedang ya. Tidak besar, tidak kecil, sedang. Bahannya yang digunakan itu yang diolah berupa daging, ayam, dan ikan. Sekarang kita lanjut teknik mengukus atau steaming. Memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Makanan yang diolah berupa yaitu puding, bolu, sayuran, ikan, maupun ayam. Nah, sekarang ada teknik simmering ya. Ini memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan dan direbus lama. Lebih digunakan membuat kaldu dengan ekstrak dari daging yang direbus. Ini teknik simmering ya. Sekarang teknik mengetim. Mengetim ini memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran dan salah satu lebih kecil. Jadi tidak boleh sama ya. Ini teknik mengetim. Nah, yang kedua yaitu teknik pengolahan banas kering atau dry heat cooking. Dry heat cooking, menggoreng dengan minyak yang banyak atau deep frying. Ini memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam
sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Siapapun pasti suka ya kalau makanan crispy. Menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Nah, yang diolah berupa daging yang dipotong tipis, telur mata sapi maupun telur dadar, itu ya yang digunakan dengan minyak sedikit atau shallow frying. Nah, selanjutnya yaitu menumis atau sauteing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dilakukan dalam waktu cepat. Diaduk dan ditambahkan sedikit kuah atau bata basah ya. Itu untuk menumis. Selanjutnya yaitu memanggang atau baking. Pengolahan bahan pangan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak dan air. Ya, ini memanggang atau baking. Membakar, mengolah makanan di atas lempengan besi ya atau griddle atau di papan datar yang diletakkan perapian langsung. Jadi di bawah papan datarnya itu ada perapian mungkin berupa kompor dan lain-lain. Nah, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak terlalu banyak apa yang kita bahas, hanya sedikit paparan tentang apa saja yang perlu dilakukan saat mengolah makanan ya. Baik, setelah kalian menyimak materi ini, silahkan memberikan kesimpulan ya pada classroom masing-masing. Baik, tidak lupa juga saya mengingatkan untuk minggu depan itu kita mengadakan ulangan harian. Jadi mengapa saya kasih tahu minggu ini, biar kalian bisa belajar dulu di rumah ya. Pada minggu ini kita tidak ada tugas ya. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan tetap semangat dan salam kreatif.